sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Shalom, apa kabarnya? Walaupun ada masalah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengerja serta jemaat yang sudah mempercayakan pelayanan malam hari ini kepada saya. Kenalkan, nama saya Debbie Basir. Ada yang sudah kenal saya? Yang belum kenal pulang saja. Iya, bercanda ya. Bapak Ibu, gereja ini berulang tahun yang ke-36 tahun. Kira-kira kalau orang sudah umur 36 tahun itu sudah dewasa atau belum? Sudah menikah? Ada yang umur 36 belum menikah? Ya, kenapa nggak menikah? Ya, karena dia itu pilihan. Tapi orang berusia 36 tahun itu harusnya sudah dewasa. Kita mau belajar dari satu jemaat di dalam Alkitab, ya, yaitu jemaat di Korintus. Kita baca bersama yuk, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata begini saudara kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara, baca bersama, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang berikutnya, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi? Ada jemaat saudara di Korintus yang dirintis oleh Rasul Paulus. Ketika dia pertama kali di sana, dia melayani jemaat itu ya seperti bayi-bayi rohani. Tetapi setelah dia tinggalkan beberapa tahun, dia kembali lagi di sana. Dia berkata, dulu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, karena kamu memang belum bertumbuh dalam iman, tetapi aku hanya bisa berbicara seperti manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, dan susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Tetapi Rasul Paulus bilang, sampai sekarang pun, ya, setelah lama ditinggal, aku kembali, kamu masih tetap manusia duniawi yang belum dewasa rohani. Bapak Ibu, di dalam kita mengiring Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, tentunya kita ini harus bertumbuh. Amin. Ketika kita pertama kenal Yesus, kita disebut bayi-bayi rohani. Bayi rohani itu identik dengan manusia duniawi, ya. Dan dikatakan susu yang diberikan, ya, belum bisa makan apa-apa. Bayi itu kalau baru lahir, ya, makanannya apa? Susu, ya. Lalu kalau sudah umur 1 tahun masih minum susu terus, ya, udah nggak bisa. Kalau sampai 6 bulan mungkin bayi itu masih bisa minum susu terus. Tapi ketika sudah mulai 7 bulan, 8 bulan, ya, 1 tahun, 2 tahun, maka sudah harus mulai meningkat dengan makanan keras. Ya, bahkan kalau sudah mulai besar, makan cabai, ya Pak ya. Ya. Kenapa boleh? Ya karena memang pencernaannya sudah terlatih. Ya kalau bayi dikasih makanan keras, rusaklah pencernaannya, bisa sakit, bahkan bisa mati. Tapi ketika sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa, ya makanan keras yang harus diterima.
Rasul Paulus sedang berbicara tentang jemaat di Korintus. Dia bilang apa? Apa yang menandakan kamu itu masih manusia duniawi? Di antara kamu itu ada perselisihan dan iri hati, ada perpecahan. Jadi orang itu kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, itu tandanya kau masih bayi? Tolong dijawab. Ya, sudah berapa tahun di sini? 36 tahun. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit ngambek. Ya, itu tandanya kau masih sakit jiwa. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, jiwa kita ini dipulihkan Tuhan. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Waktu orang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia dibaharui, rohnya itu dihidupkan kembali. Kenapa? Karena waktu kita terjatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia memberikan hidupnya, dia darahnya dicurahkan, kita diampuni, kita akhirnya didamaikan dengan Tuhan. Waktu kita didamaikan dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mulai mengisi hidup kita, roh kita hidup, jiwa kita dipulihkan. Pikiran, perasaan, dan kehendak, itu yang harus dipulihkan. Apa yang menandakan kita ini masih manusia duniawi? Rasul Paulus bilang kalau di antara kamu ada iri hati, ada perpecahan, ada sakit hati, itu masih manusia duniawi yang belum rohani. Siapa yang bergereja di sini dari awal gereja ini berdiri? Tolong angkat tangan, ya, Bapak Gembala enggak usah. Jemaat yang dari awal gereja ini berdiri ada 36 tahun, berarti dapat sepeda loh di luar. Ambil aja, enggak tahu sepedanya siapa itu, pokoknya ambil di luar yang ada sepeda itu. Bawa pulang aja ya. Enggak ada yang dari awal ya, enggak ada loh Pak. Ya, ini berarti ya ada ya, oh tapi enggak mau angkat tangan. Pekeo. Ya, berarti Anda jemaat setia. Anda layak mendapat bintang. Nanti dikasih hadiah ya Pak ya. 1 porsi bakso Malang. Ya, saudara, ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, maka harusnya hidup kita ini diubahkan. Ya, kita menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Siapa yang di sini menjadi Kristen sudah lebih dari 20 tahun? 20 tahun. Yang jadi Kristen lebih dari 20 tahun, angkat tangan. Yang lebih dari 20 tahun. Ya, ada yang enggak angkat tangan, padahal saya lihat sudah tua loh. Atau jangan-jangan belum jadi Kristen sekarang ya. Saudara, kalau kita menjadi Kristen sudah lebih dari 20 tahun, itu udah lama belum? Ya, tapi itu yang Rasul Paulus bilang, walaupun kamu tuh sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi kalau ditinjau dari segi usia, sebenarnya kamu ini sudah harus jadi pengajar. Tapi asas-asas dari kekristenan saja belum pada mengerti. Bagaimana mungkin menjadi pengajar? Kita sendiri masih bayi rohani yang kalau tersinggung marah, kepahitan. Di rumah suami istri bertengkar, angkat tangan yang tiap hari berantem suami istri. Tidak ada loh ya, luar biasa jemaat di gereja ini ya. Semua suami istrinya sudah dipulihkan loh Pak. Ya, insya Allah. Tidak ada yang ngaku lagi. Di gereja semuanya kelihatan rohani. Jangan ya, lagi kudus, tidak ada yang berantem sekarang. Ya, padahal tadi dari rumah sudah berantem. Cepet loh, telat loh. Kamu ini ulang tahun gereja nanti gak dapat kursi loh. Dan lama nih, rakur-rakur, suene. Ya, akhirnya istrinya marah-marah sampai nangis di mobil. Ya, sampai berair mata. Ya kalau tahu tadi nusu ke gereja. Udah mau masuk gereja, lap air matamu cepet. Udah dekat gereja. Nanti gak ketahuan loh sama Bapak Gembala. Nggak usah angkat tangan.
Ya, terus lap-lap air mata, dandan lagi masuk gereja. Shalom ibu, shalom bapak, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Setan yang berdiri di pintu ngomong gini, pret. Ya, malu sama setan. Jadi orang Kristen harus bertumbuh menjadi dewasa. Karena kekristenanmu itu tidak dilihat waktu kau lagi ibadah begini. Lagi ibadah begini semua kudus ini. Ya toh, nggak ada yang lagi berantem, nggak ada yang lagi marah-marah. Kudus semua ini, kudus. Ya. Kekristenanmu itu dinilai waktu kau keluar dari pintu gereja. Bagaimana hidupmu di rumah? Bagaimana rumah tanggamu? Bagaimana kehidupanmu di luar sana? Sekali lagi pelayanan kekristenan kita tidak bisa dilihat waktu kita berdiri di atas mimbar. Sekarang banyak orang berdiri di atas mimbar. Dia turun, ya, dia bersinah, dia selingkuh, dia homo, tulang lunak. Ya, sekarang banyak. Jadi simpenan, ani-ani. Nggak ada yang tahu. Tetapi kedewasaan rohani itu yang menilai Tuhan. Waktu hidup kita diubahkan, hidup kita ini menjadi berkat. Ya, saksi kita ini firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi, karena itu tanggalkanlah semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Karena di sekeliling kita banyak saksi. Saksi hidup kita yang pertama siapa? Yang pertama kali melihat hidup kita siapa? Tuhan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Untuk memberikan upah. Tuhan akan memberikan upah yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau kita hidup melakukan kebenaran, maka kita menerima upah dalam kekekalan. Nanti ketika kita mati, Tuhan datang. Tapi kalau kita hidup dalam daging, maka kita akan menerima upah kebinasaan. Yang pertama saksi kita adalah mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang hidup di dunia ini. Jadi bapak-bapak, walaupun istrimu tidak lihat kau, ada mata Tuhan yang melihat. Amin bapak-bapak. Yang amin ibu-ibu. Ya. Demikian juga ibu-ibu, ya, hidupmu di luar sana, walaupun suamimu tidak lihat, ada mata Tuhan yang melihat. Demikian juga anak muda, walau orang tuamu tidak melihat, ada mata Tuhan yang melihat. Yang namanya dosa tidak bisa ditutupi. Makanya kita harus bertobat. Yang pertama saksi hidup kita itu Tuhan. Yang kedua saksi hidup kita di dunia ini siapa yang melihat kita? Malaikat. Malaikat melihat kita. Ya, dimanapun saudara lari bersembunyi ada malaikat Tuhan loh. Ya, bukan cuma kodam yang mengikuti kau. Jangan percaya kodam, amin. Tidak ada itu kodam-kodam itu. Ya, karena malaikat Tuhan yang mengikuti kita bukan kodam. Ya, ada yang percaya, bu katanya kodam saya Nyi Roro Kidul. Ya, sekarang ada aplikasi loh yang lihat-lihat kodam. Kita percaya malaikat itu melihat kita Bapak Ibu. Ya, jadi mau lari kemanapun tidak bisa karena malaikat itu melihat kita. Yang ketiga saksi hidup kita siapa? Saksi kita yang ketiga siapa? Manusia. Ya, istrimu itu saksi hidupmu, suami itu saksi hidupmu, anak-anak itu saksi hidupmu. Ya, makanya mau sehebat apapun hidup kita di luar, jangan lupa ada keluarga yang menyaksikan hidup kita di rumah. Ya, saya berkhotbah begini percuma kalau anak saya nonton, mami kalau khotbah katanya begini-begini, padahal di rumah mulutnya maki-maki, ngapain? Ya, bohong semuanya, pencitraan semuanya.
Yang terakhir, saksi kita di hidup ini siapa? Setan. Setan bisa lihat kita, walaupun kita tidak bisa lihat setan. Tapi ada orang yang bisa lihat setan. Di sini ada enggak? Ada yang bisa lihat setan di sini? Enggak ada ya? Ada loh orang tuh sedikit-sedikit lihat setan. Ada pendoa bilang sama saya gini, "Bu, di rumah saya ada setan." Padahal pendoa ini. Kenapa ibu tahu? Iya, saya kalau malam mau ambil air minum di belakang, setannya duduk di sofa saya di ruang tamu. Oh iya, ngeri banget bu. Iya. Terus dulu sih saya takut bu, tapi sekarang enggak. Sekarang saya kalau lihat saya bilang, "Permisi, saya enggak ganggu kau loh." Aneh ya, saya tanya, jadi ibu sertifikat rumah ibu itu atas nama ibu atau setan? Kenapa ibu yang permisi sama setannya? Saya mau tanya saudara, kita ini kalau orang beriman, orang percaya, kira-kira setan betah nggak tinggal di rumah kita? Nah kalau ada setan betah tinggal di rumah kita, berarti kita ini satu roh sama? Berarti temennya? Aneh yo, pendoa syafaat di rumah ada setan. Iya, setan tuh nggak betah tinggal dengan orang benar. Makanya saya kalau di rumah cari yang ada. Kenapa saudara tertawa? Saya kalau beli rumah saya cari yang ada. Kenapa? Harganya murah, ya. Ada satpam yang bilang sama saya, ibu mau beli rumah itu, iya. Ada setannya loh bu. Nggak apa-apa, malah murah toh pak. Ibu enggak takut? Enggak. Karena kalau saya masuk ke rumah itu, setannya masih keluar pak. Dia pindah ke posmu. Astagfirullah. Kata satpamnya, astagfirullah. Jangan bu. Ya makanya kau harus beriman. Kenapa kau takut sama setan? Ya jangan takut sama setan. Amin. Karena kalau kau punya iman, setan tidak berani sama kamu. Amin. Tapi kalau kau hidup dalam dosa, kau jadi temannya. Makanya bertobat. Di dalam hidup kita ini ada saksi, makanya berubah. Jangan jadi Kristen yang baik terus, jangan jadi Kristen yang tidak mengalami perubahan. Ya, selama kita masih dikasih waktu hidup, ayo berubah. Jangan jadi baik terus. Tinggalkan semua perbuatan yang jahat. Karena satu saat nanti Yesus berkata, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita di dunia ini. Jadi berhati-hatilah, hiduplah takut akan Tuhan. Ada seorang ibu, dia konseling sama saya, dia bilang, "Bu Debbie, saya tuh mau cerita sama ibu, sekalian bersaksi sih. Jadi suami saya ini bu, dia tuh kerja di luar kota, ya. Tiap kali kerja di kota, dia pulang ya sebulan itu berapa kali dia harus keluar kota. Tapi saya merasa enggak damai bu, karena sejak dia bekerja di luar kota itu suami saya ini berubah. Diajak doa enggak mau, diajak baca firman enggak mau. Ini tanda-tanda orang sudah mulai satu roh sama setan. Suruh doa enggak mau. Jadi kalau ada suami-suami yang diajak doa enggak mau itu fix. Temennya, dia enggak betah melakukan sesuatu yang rohani. Enggak suka nyanyi lagu rohani, enggak suka. Ya kalau diputerin lagu pujian enggak mau dia. Ya, muternya lagu, "Abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi." Ya itu yang dia suka itu. Ya. Tapi suruh denger lagu rohani enggak mau. Itu tanda-tanda itu. Dia bilang, suami saya ini bu, sejak kerja di luar kota, saya ajak doa enggak mau, saya ajak baca Alkitab enggak mau. Saya tanya sama suami saya, "Kamu nih kok kayaknya berubah ya sejak kamu banyak kerja di luar kota?" Marah. Berubah apa sih? Kamu itu ya selalu begini-begini. Lah bapak-bapak, kalau baru ditanya sudah marah, fix. Ya ibu-ibu ya.
Ibu-ibu yang punya pengalaman pribadi, ndak usah angkat tangan. Kalau dicurigai marah, fix itu. Marah ngamuk, akhirnya istrinya cuma berdoa gini, Tuhan, aku ndak tahu hidup suamiku di luar sana seperti apa, tapi aku tahu dia ini berubah. Bukakan Tuhan, kalau ada dosa yang dia sembunyikan, Tuhan bukakan. Karena aku percaya mata Tuhan melihat suamiku dimanapun dia berada, dan Engkau sanggup dan punya cara untuk membuka setiap dosa suamiku. Ya, lalu satu saat suaminya di luar kota, mau pulang saudara, dia foto di hotel pakai kacamata hitam di kamar hotel, selfie, dikirim ke istrinya. Sayang, aku mau pulang, kangen banget sama kamu. Ya, aku sudah rindu, nanti ketemu ya. Dibalas istrinya, iya sayang. Nah, karena istrinya kangen, suaminya fotonya itu dilihat, digedein. Di kacamata yang hitam ada pantulan cewek pakai rok mini duduk di depannya. Memang benar lagunya, kau selalu punya cara untuk membuka dosa, dia selalu punya jalan. Hati-hati ya. Lalu digedein sama istrinya, kok ada cewek pakai rok mini duduk di depan suaminya. Dia bilang, "Pah, itu ada cewek pakai baju merah duduk di depanmu, siapa?" Terus dia balas, "Kamu tahu dari mana?" "Dari kacamatamu." Lalu suaminya lihat digedein. Dia bilang begini, "Oh makanya tadi malam sih aku rasa memang ada makhluk halus masuk di kamar kamarku." Pintar sekali nih suami begini. Tapi di Malang tidak ada yang begini. Amin. Insya Allah. Ya. Akhirnya saudara, ya, udah dia terbanglah pulang ke kampungnya. Saya yakin itu di pesawat hatinya sudah gundah gulana. Kalau dia pilotnya pasti mau landing, gak jadi landing lagi itu pesawat, terbang lagi. Waktu turun akhirnya istrinya panggil, "Lebih baik kamu terus terang. Ini semua adalah cara Tuhan membuka dosamu supaya kamu bertobat. Karena firman Tuhan berkata, ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah jika engkau ditegur oleh Tuhan." Lalu dia nangis di jamaah Tuhan, dia ceritakan semua. Ternyata setiap kali keluar kota, dia pasti panggil perempuan masuk ke hotel. Dia jatuh di dalam dosa. Istrinya bilang, "Aku udah terasa, makanya kamu gak mau doa, gak mau baca firman." Ya, lalu istrinya itu berdoa, "Tuhan, kalau pekerjaan suamiku ini membuat dia jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan, aku berdoa, ambil pekerjaan ini Tuhan, daripada membuat suamiku berdosa." Akhirnya gak berapa lama saudara, suaminya dinyatakan diputus kontrak dari pekerjaan itu. Lalu dia pulang kampung, akhirnya hidup bersama-sama dengan istrinya selama 3 tahun tidak ada pekerjaan. Istrinya bilang, "Tapi saya tidak stres Bu, karena puji Tuhan, waktu Tuhan melakukan itu suami saya akhirnya doa lagi, baca firman lagi, hidup kami berbahagia lagi. Setelah suami saya sudah diproses Tuhan, baru saya berdoa lagi, Tuhan kasih suami saya pekerjaan, tapi jangan keluar kota, di dalam kota aja supaya kami bersama-sama." Enggak berapa lama suaminya dapat pekerjaan, tapi dalam kota bersama-sama, dan mereka dipulihkan Tuhan. Bapak-bapak ya, istri itu adalah penolong, teman pewaris yang diberikan Tuhan di sampingmu. Amin. Engkau diberkati atau tidak itu tergantung bagaimana doa istrimu. Makanya kasihilah istrimu sebagai pendoa. Kita harus bertumbuh di dalam iman. Jangan jadi jemaat yang begitu-begitu saja, tidak ada pembaharuan, tidak ada karakter yang dibangun. Coba kita lihat bersama saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kita buka. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kita baca. Firman Tuhan berkata di sana demikian, Kolose 2 ya, 1, 2, 3. "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini berkata, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, makanya kamu harus tetap berada di dalam Dia. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang sudah menerima saja. Karena banyak orang Kristen ternyata belum menerima Tuhan Yesus. Proses kita menerima Tuhan Yesus adalah waktu kita berdoa dan berkata, Tuhan, aku tidak mau hanya menjadi orang Kristen, tapi aku membuka hatiku, roh, jiwa, dan tubuhku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau kuasailah hidupku. Amin. Itu adalah ketika kita ini membuka hati bagi Tuhan. Saudara sudah pernah berdoa seperti itu? Ya, atau saudara hanya menjadi Kristen saja? Ini adalah berbeda, saudara. Ketika kita berada di dalam Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak hanya menjadi Kristen, tapi aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Artinya apa? Itu yang Rasul Paulus berkata, sekarang ini aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika engkau diproses, direndahkan, difitnah, kita tidak boleh membalas karena kita percaya bahwa dalam hidup kita hanya Tuhan, bukan kita lagi. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri. Saya dulunya bukan Kristen, ya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ketika saya mau bunuh diri. Lulus SMA, karena saya tidak mengenal Tuhan Yesus, dan dari kecil saya itu sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan bergaul dengan orang Kristen. Awas kalau sampai kamu bergaul dengan orang Kristen, papi saya bilang, apalagi kamu jatuh cinta dengan laki-laki Kristen, apalagi kamu menikah dengan orang Kristen, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tuh gak berani berteman atau kenalan dengan cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen yang bertobat. Yang tidak bertobat sama aja mirip setan. Jadi saya nggak berani. Tapi saudara, kalau saya bisa percaya Yesus dan menjadi Kristen, itu yang Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya bersyukur Tuhan pilih saya. Waktu saya mau bunuh diri, saya cuma bertanya begini, Tuhan, sebelum aku bunuh diri, aku cuma pengen tahu, ada Tuhan nggak di dunia ini? Kalau ada Tuhan, siapa kau sebenarnya? Sebelum saya bunuh diri, tunjukkan dirimu kepada saya. Itu doa saya waktu saya sudah putus asa, saudara. Saya melakukan dosa, saya hidup dengan hidup yang hancur, saya dipukuli papi saya dan sebagainya, saya memberontak. Ya, ketika hidup kita itu udah jatuh, iblis datang mengintimidasi dan dia pengen kita binasa. Lalu iblis bujuk saya untuk bunuh diri. Tapi saya bilang, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, saya pengen ketemu yang namanya Tuhan. Siapa Engkau sebenarnya yang menciptakan saya di dunia ini? Setiap kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan hanya menerima agama karena warisan dari orang tua, tapi alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu awal dari perubahan hidup dan pertumbuhan rohani terjadi di hidupmu. Waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu, yang pertama akan dosa, kedua kebenaran, ketiga penghakiman. Malam itu ketika saya berdoa, saya sudah tulis surat buat mami papi saya minta maaf kalau saya bunuh diri. Ini adalah yang terbaik buat saya karena saya tahu tidak ada orang yang sayang sama saya. Saya tulis semua itu, saudara, karena iblis terus mengintimidasi saya. Ya. Lagu yang cocok waktu itu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Iblis bilang, iya betul.
Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Luka jangan dalam-dalam, infeksi loh. Ya, udah gitu aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Pakai Google Map. Ya, kalau kau tidak tahu arah, buka Google Map. Ya, kalau masih ada sinyal. Ya, saya kalau di Jakarta dulu sering nyetir sendiri, nggak tahu jalan pakai Google Map, nggak usah dilihat, cuma didengar. Dia bilang 300 meter belok kiri. Di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Putar balik 500 meter lagi. Tapi kalau sinyalnya hilang, dia bilang sinyal hilang, Google Map bingung. Lah kalau dia bingung bagaimana kita, saudara? Tapi ada satu hal petunjuk yang tidak pernah hilang sinyal bagi kita manusia dunia ini, yaitu firman. Hidup berjalan sesuai tuntunan firman Tuhan. Hidupmu pasti berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu kuncinya. Renungkan firman itu siang dan malam, saudara. Bertindak hati-hati dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan renungkan yang lain. Ketika saya bertobat terima Yesus, malam itu saya mau bunuh diri, nggak jadi. Tuhan jamah saya. Akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Malam itu saya menangis berjam-jam. Singkat cerita, besoknya saya tidak ada pikiran mati, bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma saya pengen kenal Tuhan Yesus. Saya cari gereja, saya ibadah, saya pulang. Ya, dulu saya cari gereja, saya pakai baju senam. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah, dulu saya pernah kurus. Nggak usah tertawa mengejek begitu. Ya, jadi saya cari gereja, saya pakai baju senam, saya ibadah, saya balik lagi ke rumah. Seperti itu, saya mulai baca Alkitab. Siapa yang ada dalam Kristus, dia harus berakar dan bertumbuh. Berakar dalam Kristus. Saya mulai berakar dalam Kristus ketika saya mulai membaca firman. Saudara tahu, waktu saya jadi Kristen, saya baca Alkitab itu sembunyi-sembunyi. Karena saya takut ketahuan papi saya. Saya baca Alkitab itu di kamar mandi, di toilet. Ya, karena saya takut. Setiap hari Alkitab tuh saya pindah-pindah tempat. Hari ini di bawah kasur, besok di lemari, besok di bawah kolong, besok di mana. Saya takut ketahuan. Ya, bayangkan betapa tersiksa. Tapi setiap hari saya baca Alkitab berjam-jam. Saya mulai dibentuk Tuhan untuk berakar ke dalam. Waktu kita diproses berakar, itu nggak ada yang lihat, saudara. Nggak ada yang tahu. Ya, itu seperti gambaran dari pohon kurma. Kenapa Alkitab berkata kehidupan orang benar itu seperti pohon kurma? Kehidupan kita ini digambarkan seperti pohon kurma. Saudara tahu pohon kurma itu kalau di padang pasir, siapa yang udah pernah pergi ke Israel ke padang pasir, yang sudah pernah lihat pohon kurma? Yang belum nanti ikut saya pergi ya. Amin, imani dulu aja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kalau kita tuh pergi ke sana, kita lihat ya, itu pohon kurma hidup di tengah padang gurun yang memang kalau kita lihat itu ajaib. Ajaib ini pohon ini ya. Dia tumbuh di tengah padang gurun yang tidak ada air. Pohon kurma tuh kalau ditanam, saudara, waktu ditanam itu ditumpuk pakai batu besar di atasnya. Supaya pohon itu gak bisa bertunas ke atas dulu. Waktu dia mau bertunas terhalang dengan batu. Dia mulai berakar ke dalam. Dia berakar ke dalam terus mencari mata air. Dan itu prosesnya bukan 1-2 hari atau bulan, bertahun-tahun. Pohon kurma itu akan mencari sumber air di bawah. Ketika akarnya sudah mendapatkan sumber air di padang gurun, barulah dia punya energi, asupan makanan untuk bisa bertumbuh ke atas. Ketika dia kuat, tunasnya ini tetap harus bertumbuh akar, batu itu akan terguling, saudara. Dan pohon kurma itu tumbuh dengan akar yang kuat ke bawah.
Makanya pohon kurma itu kalau di padang gurun itu kalau datang angin badai saudara, itu dia bisa begini loh, tapi tidak roboh balik lagi karena akarnya kuat. Ya, kehidupan kekristenan tuh harus seperti itu. Kita perlu berakar dalam firman Tuhan, sudah perlu baca Alkitab, dengerin firman. Ya, siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Yang denger firman, yang lain baca apa? Ramalan, bertobat. Ya. Saudara, bagaimana imanmu mau tumbuh? Bagaimana kau bisa berakar kuat di dalam Kristus? Ya, ketika pohon kurma itu berakar kuat, mau tantangan, hantaman, makanya banyak orang Kristen itu cuma tersinggung sedikit aja udah nggak mau ke gereja dia. Saya tersinggung kok di gereja situ, mau pindah saja. Ya, baru mau tertanam, belum sempat berakar, udah dicabut pindah lagi, sampai di sana tersinggung lagi. Ya, kenapa kok tersinggung? Itu loh, saya datang ke gereja salaman nggak disenyumin sama Asyir. Padahal kasihan Asyirnya lagi banyak masalah, besok jatuh tempo. Jadi dia itu berat senyumnya. Tapi sudah tersinggung. Ya, banyak orang Kristen yang seperti ini cuma karena masalah sedikit udah kepahitan. Itu tadi yang Rasul Paulus bilang, kalau itu anak-anak rohani, tumbang imannya. Ayat ini berkata kita harus berakar dalam Kristus dan tetap berada di dalam Kristus. Jangan mau tergoncang. Baru kena omongan sedikit udah tersinggung, udah marah. Saya nggak terima ya dikatain seperti itu. Belum tahu saya di mana harga diriku, piro harga dirimu. Ya, udah dibayar lunas di atas kayu salib. Nggak usah sombong. Waktu kita menyadari bahwa kita telah ditebus, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika engkau direndahkan, difitnah, disakiti oleh siapapun, kita bisa berkata, nggak apa-apa. Karena akarmu kuat di dalam firman. Pohon kurma itu saudara, kalau dia berbuah, itu buahnya manis. Ya, saya kalau bawa grup ke Israel, saya selalu bilang kalau di hotel, bawa kurma, ambil itu, ya taruh di tas, taruh plastik. Nanti kita ini banyak jalan, nanti kalau banyak jalan belum sempat makan, kamu pusing tiba-tiba makan itu kurma satu aja, langsung kuat lagi, pusingnya hilang, energinya dapat. Itu pohon kurma. Artinya apa? Ketika orang lain hidupnya sedang lemah, kau bisa memberi kekuatan buat orang lain. Lewat hidupmu orang akan diberkati. Kau cuma berkata sama temanmu, jangan takut, Tuhan tuh menyertai kamu, saya mau berdoa buat kamu. Engkau sanggup menjadi kekuatan bagi orang lain. Engkau memberi energi yang positif bagi orang lain. Sudahkah kita hidup seperti itu saudara? Makanya bukan tanpa sebab Alkitab berkata, hidupmu itu harus seperti pohon kurma. Menjadi kekuatan bagi yang lemah. Jangan orang sudah lemah kau tambah kan jadi lemah. Yang sudah layu malah mati. Ya, jangan saudara. Ya, kita menjadi orang yang membawa dampak. Anak kita lagi lemah, kasih dia kekuatan. Suami kita lagi loyo, kasih dia kekuatan. Ya, percaya Pak, ya hidup itu bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih kau kekuatan. Jangan takut, jangan lemah imanmu. Ayo kita berdoa. Amin saudara. Bahkan pohon kurma itu saudara ketika dia mati nih, bisa mati pohon kurma. Mati yang sudah layu semua daun dan batangnya, tinggal tersisa bonggolnya itu. Para musafir kalau berjalan di padang pasir, lalu mereka kehausan, mereka akan cari bekas akar kurma yang sudah mati. Kenapa? Karena di bawahnya itu pasti ada cadangan air. Amin. Ketika kita menjadi pohon kurma, bahkan waktu sudah mati pun hidupmu itu tetap menjadi berkat bagi orang. Ya, waktu kita mati, saat kita ini bertumbuh dalam Kristus, berbuah, bahkan hidup kita bisa dinikmati orang. Waktu sudah mati orang bilang gini, ya ampun baik banget loh, kok mati ya. Orang bersedih karena kematianmu. Jangan sampai orang ini, akhirnya mati juga ya. Kenapa gak dari dulu ya matinya? Amin. Bertobat loh. Kita semua satu saat akan terbaring di peti. Dan kenangan apa yang akan engkau tinggalkan bagi orang di sekitarmu?
Suami-suami, ya, waktu kita mati hanya kenangan, saudara. Makanya ada pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Nah itu bayar se, ojo mati se, nih masih ada utang, amin. Dilunasi se itu utangnya bermati. Ya, kita mati ini yang orang ingat cuma kenangan kita. Bayangkan loh, saya sempat ketemu satu anak, papanya mati, dia nggak mau pergi lihat. Saya bilang, kenapa kau nggak mau? Saya kepahitan sama papa saya. Papa saya itu bikin saya sakit hati selama hidup, selingkuh, mama saya diabaikan. Bahkan di peti mati pun saya nggak rela melihat mukanya. Sudah bayangkan loh. Ingat satu saat kita semua ini akan dipanggil pulang. Kalau saya bilang tentang kematian kita akan dipanggil pulang, jangan melirik sama yang sudah tua loh. Ya, banyak yang melirik sama opa-opa dan oma-oma ini. Kayaknya opa duluan ini. Yang namanya mati itu nggak pernah lihat umur, amin. Sekarang nih yang muda-muda nih di Jakarta, nggak tahu kalau di sini, anak-anak umur 20 belasan ke bawah sudah kena diabetes, ya. Bahkan banyak yang kena stroke sekarang, umur 20-an. Kenapa? Pola hidup, tidur begadang, main HP, minum boba-boba segala macam yang manis-manis mereka minum, makanan-makanan instan yang mereka makan, ya, makanan-makanan siap saji itu meracuni. Jadi kasihan generasi-generasi ini yang muda-muda ini bertobat ya. Banyak sekarang saudara, anak-anak muda udah cuci darah, ya, ada baru lulus kuliah udah kena stroke, umur 21 tahun. Sekarang banyak sekali kasus ini, bahkan banyak yang meninggal. Ya, malah banyak opa-opa yang umur panjang. Ya, opa langsung amin ya. Ya, mau hidup sampai umur berapa opa? Tapi jangan terlalu panjang juga. Nanti sulit loh. Saya ketemu satu ibu ya. Dia umur 105 di Jakarta. Saya tanya, "Oma, masih ngomong, masih sadar, masih sehat?" Ya, saya datang masih ibu pendeta. Oma ulang tahun 105, Oma. Aduh, luar biasa. Oma mau didoakan apa? Satu saja ibu pendeta. Doa apa? Minta mati. Dulu minta umur panjang. Sekarang udah 105, kenapa minta mati? Sudah ndak kuat hidup, kasihan jadi beban buat anak-anak. Saya tanya sama Oma, Oma ini rahasia umur panjangnya apa tuh bisa sampai 105? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya pikir bercanda loh. Saya bilang sama cucunya, Bu, Oma ini ngawur loh. Masa tak tanya, betul Ibu Debbie. Nih lihat di depannya dia ada satu botol Coca-Cola. Disensor, ada satu botol Coca. Tit. Nanti tidak ditiru orang semua beli Coca-Cola ini. Sama es batu loh. Saya bilang, bener Bu, ini dari muda. Begini dia kalau makan, habis makan minta ini minum. Bisa ya? Mau 105 tahun? Jangan dicoba, itu adegan berbahaya loh. Hanya dilakukan oleh para ahli saja itu. Orang biasa tidak bisa. 105. Ya. Oma ndak ada diet apa, ndak ada, semua dimakan. Makan babi, makan makanan kesukaan Oma itu. Sampai 105 loh. Ini sih mematahkan semua apa ya yang bilang ndak boleh ini, ndak boleh itu, nanti cepat mati. Memang bener loh, ternyata hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, saya ketemu sama satu bapak 104. Minta didoakan apa Pak? Minta mati Bu. Lah kok minta mati juga ini? Kenapa minta mati? Istriku udah mati, anakku udah mati, mantuku udah mati, semua udah mati, aku belum mati-mati.
Ya, kan Yosaya juga ndak bisa tuh mendoakan dalam nama Yesus matilah kau. Ya ndak mungkin, ndak mungkin. Makanya tolong ya kalau berdoa itu ndak usah minta terlalu panjang-panjang ya. Karena kalau sudah begitu rempong juga loh. Berdoa suruh mati-mati, bagaimana caranya didoakan mati? Saya tanya sama opa itu, opa, kenapa opa bisa umur panjang begini, rahasianya apa? Saya dari umur 40, ndak makan tepung, ndak makan gula, ndak makan roti, ndak makan daging, cuma makan ikan sama sayur, 104. Yang minum Coca-Cola, makan babi, makan ini, 105. Jadi yang mana? Silakan saudara pilih sendiri. Ini kisah nyata loh, bener loh. Ya, tapi pada akhirnya dua-dua minta. Maka jangan terlalu panjang-panjang. Hidup ini bukan soal panjang atau lamanya umur kita. Tapi apakah hidup kita ini berdampak dan kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Yesus itu umurnya tidak panjang. Karena memang dia lahir hanya untuk menggenapi kehendak Bapa bagi dunia, amin. Bukan soal panjang atau tidak. Ya, tapi mari kita berdoa, Tuhan, selama Engkau beri aku waktu hidup di dunia ini, aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Itu kedewasaan rohani. Anak-anak muda, Tuhan, kalau aku mau menikah, aku menikah untuk kepentingan Tuhan, amin. Yang muda saja bilang amin, yang tua sudah terlanjur menikah, tidak usah bilang amin. Ya. Jadi kalau yang muda-muda kau tahu kau mau cari pacar yang seperti apa, ya carilah yang untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jangan kau pacaran sama yang masih merokok, masih mabuk, masih judi. Ya, jangan. Tapi kaya loh Bu Debbie. Cinta itu bukan soal kaya. Dia jawab lagi, kalau aku sih mending menangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Kau mata duitan sekali kau. Biar di atas Mercy, kalau nangis ngapain? Ya, mending hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa hari ini saudara, supaya hidup kita ini menggenapi kehendak Tuhan. Ketika saya bertobat, saya baca Alkitab, hidup saya diubahkan. Tuhan ubahkan semuanya, karakter saya, dulunya tukang marah, saya berubah, dulunya pelit, saya jadi pemurah, dulunya paling malas, saya jadi paling rajin di rumah. Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai ketika ketahuan keluarga saya mengaku sama papi saya bilang, papi saya mau minta izin, mau kemana? Saya mau ke gereja. Kaget dia marah, kamu sudah gila ya? Oh makanya, benar ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu berubah jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan jadi. Coba tanya kanan kirimu, bilang, kau sudah aneh belum? Tanya cepet, udah aneh kau? Udah? Ya, kalau belum aneh itu belum ketemu Tuhan Yesus. Kenapa aneh? Dulu tiap hari di rumah marah-marah. Ketemu Tuhan Yesus, tiap hari sukacita, damai sejahtera, nyanyi, memuji Tuhan. Itu aneh enggak? Aneh. Dulu pelit, melitit. Uang disembunyikan di mana-mana. Kalau terima gaji masuk dalam nama Yesus, enggak keluar-keluar lagi. Ada loh yang begitu, tapi enggak ada di sini ya. Di sana banyak, di sini semuanya pemurah. Berubah, dulu pelit. Kalau ke pasar enggak usah nawar. Orang Kristen beli sayur, berapa sayurnya Bu? 5.000. Larang Tolong Saudara, please ya, kau pakai kalung salib lagi besar. Kau beli sayur 5.000, kau tawar 3.000. Bikin malu Tuhan kau. Sekali-sekali berapa sayurnya Bu? 5.000, 10.000 boleh enggak? Pakai kalung salib. Dia bilang, orang Kristen. Amin.
Mulai besok ke pasar nggak usah nawar. Bukannya bilang amin malah tertawa loh. Berkati orang-orang yang berkekurangan. Kau tidak akan miskin dengan memberkati. Lihat orang di sekelilingmu yang butuh. Siapa tahu dengan uang itu, ya, dia sedang butuh. Sekali-sekali coba, sekali-sekali tes. Ngasih uang orang 100.000 sekali-sekali saja. Ketawa loh, malah berarti enggak pernah ini. Ya, coba praktekin saudara. Ya, saya melakukannya berkali-kali. Dan saya melihat saya tidak pernah miskin, saya tidak pernah berkekurangan. Tuhan semakin memberkati ketika kita ini menabur, amin. Salah satu juga kedewasaan jemaat. Ya, dulu ke gereja ngasih kolektor 5.000. Sekarang ngasih 2.000, Bu. Bertobat. Ya, tanda kedewasaan rohani juga tuh dilihat ketika engkau belajar untuk memberi, belajar untuk menabur, ya. Banyak orang di luar gayanya hebat, makan ngopi berani. Tapi kalau ke gereja tuker uang dulu. Nggak usah angkat tangan, pengalaman pribadi. Saya tuh loh di Jakarta naik Grab. Saya bayar cash waktu itu, naik taksi. Dia kasih saya uang recehan 2.000-an. Bu, saya kasih uang receh ya. Ih Pak, kenapa saya dikasih uang receh? Ibu mau ke gereja toh? Orang Kristen itu bukan naik taksi, minta tukeran 2.000-an katanya buat kolektor. Sampai supir taksi tahu loh, bertobat memang. Bertobat. Lo biasa orang Kristen kalau ke gereja minta tukerannya uang kembalian ribuan, 2.000, 1.000. Katanya yang paling kecil aja Pak. Ya kenapa? Buat ngasih kolektor. Bilang kanan kirimu bertobat. Ya belajar saudara, menghormati Tuhan. Ya kalau kau bisa mengeluarkan uang untuk sesuatu ke gereja itu kau cuma seminggu sekali loh. Masa memberi yang terbaik enggak bisa? Amin. Ya. Siapkan dari rumah yang terbaik Tuhan. Saya tidak bicara soal nilai ya. Kalau memang saudara tinggal punya uang 1.000 dan cuma itu yang kau punya dan kau beri 1.000, luar biasa. Persembahanmu itu terbesar di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lihat dari nilainya. Tapi jangan di dompetmu ada uang merah, uang biru, uang hijau. Tapi yang kau cemplungin di situ, ya, uang yang bapak-bapak pegang golok begini. Uang berapa itu? 1.000. Tahu ya? Itu uang 1.000 bapaknya pegang golok loh. Ya, kalau yang 100.000 nari. Memang ada tandanya itu. Jadi suami-suami kalau kau kasih istri uang 1.000 terus, jangan heran nanti istrimu pegang sesuai nilai uang. Tapi kalau kau kasih yang merah, istrimu tiap hari, ibu-ibu semangat. Nggak usah tepuk tangan, dasar mata duitan nih ibu-ibu ini. Ya kalau ngomongin kolektor nggak ada yang tepuk tangan loh. Giliran kasih istri tepuk tangan semuanya. Bertobat. Saudara kalau dalam hal uang kita ini tidak jujur sama Tuhan, kita tidak bisa dipercaya, maka Tuhan tidak bisa memberkati kau. Ini saya sudah melihat dengan mata dan saya sudah mengalami. Kita harus benar dulu dalam hal uang, terutama yang pertama suami istri dalam keluarga. Jangan ada uang sial antara kita. Amin. Satu kali istrinya bilang, "Pah, ini uang apa? Di mana?" Di bawah rak buku yang kelima dalam amplop warna kuning ditumpuk di situ, diuyak-uyak di dalam. Bapaknya bilang, "Uang sial itu." "Kenapa kau bilang uang sial?" "Sudah disembunyikan, kau temukan juga." Sial banget. Ya, makanya bapaknya konseling sama saya, "Bu, saya ini menikah sama istri yang pinter cari uang."
Biasanya kan laki-laki suka menikah masuk istri yang pintar cari uang tuh. Tapi istri saya ini saking pintarnya Bu, semua dia temukan uang saya. Di kaos kaki dia dapat, di bawah kolong dia dapat. Bapak Ibu, kita ini menikah berumah tangga, uang itu kita harus jujur, ya. Karena Tuhan bilang gini, kalau dalam hal mamon yang tidak jujur saja kau tidak dapat dipercaya, apalagi dalam hal berkat Tuhan yang besar. Suami istri harus sehati sepakat. Uangmu, uangku, uangku. Bertobat ini ya, sesat semuanya ini ya. Dalam rumah tangga itu uangmu, uangku, uangku, uangmu. Kuku terus loh. Iya, jadi kita harus saling terbuka. Suami istri harus saling tahu duitnya. Kalau dalam hal ini kau sudah main kucing-kucingan, saya yakin rumah tangga yang suami istri itu uangnya nggak terbuka, tidak akan diberkati. Percaya saya. Dalam hal uang saja kau tidak terbuka. Ada lagi yang suaminya itu PIN ATM-nya istrinya nggak tahu. Nggak usah angkat tangan. Saya suruh Pak Pendeta baptis ulang kau. Direndam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Ngeri loh, ngeri. Ada. Istrinya enggak tahu PIN ATM-nya suaminya. Sampai pernah ada kejadian suaminya mati mendadak serangan jantung. Istrinya itu mau urus peti, mau urus apa, enggak bisa ambil uang. Karena enggak ngerti PIN-nya. Ini kan mengerikan. Kita harus saling terbuka. Saya sama suami saling tahu. Ya, suami pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Cukup adil ya. Jadi dia mau kemana aja, bawa aja kartunya. Dia gesek, dia pakai, kan ada laporan di sini. Muncul ting, tadi ini di mana? Ya, tapi hati-hati di Jakarta. Ada bapak-bapak, tiba-tiba istrinya buka mobile banking, ting, ada pengeluaran 15 juta Holy Wing. Dia tanya, "Pak, ini Holy Wing apa ya?" Gereja baru. Nggak usah tepuk tangan. Kau ngerti nggak apa itu Holy Wing? Sayap kudus. Itu gereja baru buka di PIK. Padahal dugem, dunia gemetar. Jadi kita harus sehati. Sebagai anak Tuhan, ya, orang yang bertumbuh dewasa itu dia bisa dipercaya. Dalam karakter, dalam keuangan, semua bisa dipercaya. Lalu saudara, ketika saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan keluarga saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tinggalkan rumah ini. Dan kalau kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan rumah tanpa bawa ijazah. Nggak tahu mau kemana. Saya tinggalkan kota Poso, saya menuju kota Palu. Dan di sana saya tinggal di kos-kosan sepupu saya. Untuk bisa numpang makan, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika. 1 tahun Tuhan proses saya. Lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Saya melihat saudara yang tadinya tidak ada pengharapan. Saya keluar dari rumah dengan tangan kosong, tidak bawa ijazah. Secara manusia, saya memulai hidup dari minus bersama Tuhan. Tapi hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Apa yang dulu pernah hilang, sekarang Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di dalam Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya, asal kita mau sungguh-sungguh berharap, asal kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Saya mau berkata hari ini, apapun keadaanmu saudara, biarlah kita tetap berada di dalam Kristus. Jangan mau digoncangkan, jangan mau digoyahkan, tetap beriman dan percaya. 36 tahun bukanlah waktu yang singkat. Harusnya jemaat ini sudah bisa membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Ayo saudara, menangkan kota ini bagi Kristus. Di sekelilingmu begitu banyak jiwa yang membutuhkan uluran tanganmu. Bawa mereka untuk kenal dengan Tuhan lewat kehidupan kita.
Saya undang para imam musik maju ke depan. Biarlah hidup kita ini boleh berdampak. Biarlah hidup kita boleh menjadi terang bagi banyak orang. Kita mau berkata, Tuhan, apapun persoalan yang aku hadapi, aku mau tetap di dalam Kristus. Kita nyanyikan pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita mau bilang pada Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya dan tinggal di dalam Engkau. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Kita renungkan firman ini. Datang pada Tuhan. Katakan, mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami proses berakar ke dalam. Rasanya tidak enak Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada beban yang menindih di hidup kami. Tapi kami mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Dan Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu atas kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Karena itu malam ini Tuhan, kami mengambil komitmen. Kami mau tetap berada di dalam Engkau. Dalam segala keadaan di hidup kami. Saat berlimpah ataupun kurang Tuhan. Saat kami kuat ataupun saat ini lagi lemah. Kami mau tetap berkata Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari hidup kami. Engkau Tuhan yang akan terus membawa kami Tuhan naik tinggi seperti burung Raja Wali. Engkau yang akan memberikan kami kemenangan, kelepasan dan pemulihan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan menjadi dewasa, supaya satu saat ketika Engkau datang kembali menjemput setiap kami Engkau dapati kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.